Nah, dari situ udah tuh ada teman saya yang partneran saya lah di situ. Eh, jadi ada pembagian tugas gitu bang. Jadi kan saya megang lantai 1, dia lantai 2. Nah kebenaran dia nanya, lu mau bersihin lantai 1 apa lantai 2? Terserah lu bang. Ya udah, lu lantai 1, gua 2. Oke, itu pas jam closing bang, sekitar jam 11 atau jam 12 lah. Pas teman saya di atas lagi inian kan, lagi closing, lagi bersih-bersih di atas, tiba-tiba turun lari-lari, beruduk 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 beruduk. Saya tanya dong, saya, kenapa bang? Lu yang naruh kembang bukan? Pas ngimpi itu, saya turun tangga, itu ada anak kecil 2, yang satu umuran ya sekitar 7 tahun atau berapa tahun, pokoknya belum inilah, belum gede-gede banget, udah gede tanggung. Yang satu lagi umuran sekitar 4-5 tahun, itu cewek sama cowok. Saya turun tangga, dia ngikut, kan saya tidur di lantai 4, dia ngikut sampai lantai 3 tuh. Saya bilang gini, Dek, jangan ikutin mulu, kalau mau main udah nyampe sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Febri Rio di channel tentang mereka. Kali ini coy, gua kedatangan seorang narasumber. Beliau ingin berbagi cerita pengalaman horornya waktu di tempat kerjanya. Gimana ceritanya? Kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang satu ini. Selamat malam Bang. Malam bang. Dengan siapa nih Bang? Fajar. Bang Fajar. Bang Fajar, tadi gua dengar-dengar ya dari tim kita juga bercerita nih apa? Dem-deman sebelumnya ya. Iya. Pengen berbagi ceritanya. Ceritanya gimana nih Bang? Jadi pernah tuh di tahun 2014, sekitar tahun segitulah, saya kerja di daerah Jakarta Barat kalau nggak salah. Di sebuah ruko 4 lantai lah. Jadi kayak apa ya? eh, Agak lumayan lah suasana di situnya. Kalau tidur sendiri di situ, jadi kayak ada gangguan-gangguan ya yang nggak kasat mata lah. Sering ada lah kayak gitu. Oke, ditahan dulu ya Bang ya ceritanya. Oke buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar kami tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Dan buat kalian yang ingin berbagi atau langsung ada di sini, kalian bisa langsung DM Instagram kita. Link ada di bawah atau via email pun langsung aja kalian email. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ngobrol bareng. Oke coy, nggak perlu lama-lama lagi, biar kalian nggak penasaran, langsung aja kita dengerin cerita dari Bang Fajar. Bang Fajar, awal mulanya gimana Bang ceritanya? Jadi awal mulanya tuh tahun 2014 tuh saya kerja di daerah Jakarta Barat di sebuah ruko 4 lantai. Jadi saya sering tidur di situ sendiri lah. Jatuhnya kayak mes-mesan. Iya. Jadi tiap kayak malam itu ya mungkin kayak gangguan kayak suara atau gimana gitu. Sering ada. Nah, dari sekitar saya berapa minggu atau berapa bulan kalau nggak salah itu, baru tuh muncul, baru berasa tuh bang. Mungkin yang nggak tahu saya memang orang baru di situ atau gimana gitu. Ya ada aja gitu gangguannya. Tapi pas saya dengar lagi dari cerita-cerita orang sekitar, memang sering ada juga di situ. Nah, pas semenjak itu, saya pernah jadi kayak diimpiin lah kayak gitu. Jadi diimpiinnya itu kayak saya posisi lagi tidur, tapi kayak bangun gitu, kayak nyata lah keadaannya, tapi posisi tidur. Tapi pas posisi tidur itu saya dikelilingin lah di situ sama ya mungkin bisa dibilang yang menempati di situ lah. Jadi ada sosok ini, sosok ini, sosok ini, ditunjuk lah. Nah, dalam mimpi itu mungkin ya nggak tahu hawa karena takut atau gimana dari saya ya kan. Ya saya baca-baca lah sebisa saya kan. Saya baca-baca. Nah, ada salah satu sosok itu
nyebut kayak gini, lu baru bisa kayak gitu aja udah bangga, lu mau ngadu kayak gimana sama gua, gituin sama salah satu sosok itu. Mungkin dia nggak tahu ibaratnya petingginya lah di situ. Nah dari situ mungkin apa, sayanya panik atau gimana kan, mereka udah tuh bubar. Tapi bubarnya itu nggak secara langsung, mereka nunjukin nih tempat gue di sini, tempat gue di sini, tempat gue di sini. Oh, masing-masing punya tempat sendiri. Iya, gitu. masing-masing tempat sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita berbuat macam-macam itu ada dia di situ, nandain lah tempat-tempat mereka. Jadi gimana ya, ya kita saling menghargai lah karena beda alam kan. Ya saya juga di situ, ya udah, kalau di bahasa Sunda gitu, saya pakai bahasa Sundanya, ya hampura lah, saya di sini cuma nyari rezeki doang, cuma numpang doang. Ya kita beda alam lah, nggak usah saling ganggu, kita masing-masing aja. Udah tuh di situ bang, semenjak itu hilang, nggak ada lagi. Tapi saya sempet memang cerita tuh sama adiknya bos. Dari selang berapa hari atau berapa minggu saya ceritain gini. Ya mungkin disepelein lah, nggak tahu memang mereka nyepelein atau takut sayanya takut atau gimana gitu, takut nggak mau tidur di situ. Mungkin mereka udah tahu tapi nutupin gitu ya biar gitu. Iya, makanya pas di situ saya ceritain, udahlah, mereka udah tahu, ya saya mah cuma ngasih tahu doang, ngingetin lah. Jadi ada mereka di sini gini. Udah tuh. Nah selang berapa hari adanya bos itu nggak kelihatan, biasa tiap hari datang. Nah kan emang kalau tiap harinya itu kan saya memang ke rumah tuh ambil belanjaan buat inian dagang di ininya kan, saya ambil ke situ ke rumah. Nah adanya itu ngomong ke saya, ini gara-gara lu nih katanya. Maksudnya gara-gara apaan om? Lu lihat nih di sini ada tapak, dia tempat ada tapak. Kata saya, itu ngapa om? Ini gara-gara lu katanya. Kemarin gua denger cerita lu, gue ngomong nggak percaya juga, sebenarnya gue tahu katanya. Lah terus gimana? Ya ini gue diurut katanya. Lah terus katanya apaan? Lah ini katanya ada yang ngikutin bocah kecil. Tuh kan gue bilang juga apa om? Soalnya gue ngasih tahu doang itu, ya takutnya kejadian yang enggak gitu kan. Nah saya pas sudah di situ tuh sering ada lagi bang gangguan kayak gitu, entah ya suara atau gimana, sampai kayak empoknya lah jatuhnya, kakaknya dari yang adanya bos itu. Nah tuh buang air kecil tuh ke toilet kan, emang toilet di atas jadinya posisinya, dia itu ke atas pokoknya sering minta diantar lah kalau tiap buang air kecil tuh. Nah dari situ kata saya ya nada ngeledek lah, kata saya, kenapa mbak kok minta diantar mulu kalau kencing ke atas? Gak apa-apa, takut aja katanya. Oh ya udah, saya mikirnya udahlah positif aja. Nah dari situ udah tuh ada teman saya yang partneran saya lah di situ. Jadi ada pembagian tugas gitu bang. Jadi kan saya megang lantai 1, dia lantai 2. Nah kebenaran dia nanya, lu mau bersihin lantai 1 apa lantai 2? Terserah lu bang. Ya udah, lu lantai 1, gua 2. Oke, itu pas jam closing bang, sekitar jam 11 atau jam 12 lah. Pas teman saya di atas lagi inian kan, lagi closing, lagi bersih-bersih di atas, tiba-tiba turun lari-lari, geruduk. Saya tanya dong, saya, kenapa bang? Lu yang naruh kembang bukan? Kembang? Gua kata, kembang apa bang? Gua aja dari tadi di bawah, nggak tahu apa-apa. Emang kembang apaan? Gua ngeliat kembang melati di bak mandi katanya. Lah, siapa yang naruh? Justru gua nanya lu, kok bisa ada kembang? Lah terus kembangnya dimanain? Lah gua buang katanya. Ya udah tuh di situ makin bingung kan, ibaratnya kayak nggak logik lah bang, ibaratnya tengah kota lah gitu,
ada kayak kembang begitu ditaruh di kamar mandi. Orang mana sih yang iseng gitu. Nah udah di situ udah tuh. Nah saya kan emang tidur di situ kan tiap harinya, emang mes saya di situ. Karena sekali-kalinya tuh malam-malam sekitar jam 2 lah itu udah closing, udah habis nongkrong sama anak kafe itu, udah pada pulang. Nah saya closingan, saya tidur di lantai 2, kan ada mau ke lantai 3-nya itu ada lagi tuh tangga tuh bang, sempat ada yang geremin juga pas saya mau ke kamar mau ganti baju, sempat kayak ada suara kayak gitu. Nah saya kira temen kan yang belum pulang gitu, iseng lah saya cari-cari nggak ada. Tapi ya udah dia maksudnya parno lah ke saya bang, saya dengerin di kamar tuh masih ada. Entah ibaratnya emang perasaan nggak mungkin ada terus, tapi kalau misalkan ya emang ada tapi nggak kelihatan, saya bilang ya udahlah, udah saya ini aja, saya tinggal tidur aja udah di situ. Nah tempat tuh udah mungkin kayak gimana ya, dari bos sayanya juga udah tahu berita-berita kayak gitu, akhirnya dirembuk lah di situ, emang ada apa gini 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 gini. Ya saling terbuka lah yang lainnya pengalamannya, katanya pernah gini pernah gini pernah gini. Oh mungkin ya nggak tahu gimana gitu, ada rencana katanya ya udah kita adain tahlilan aja di sini katanya, kita adain pengajian kayak ya ibaratnya buat anak yatim atau itulah pokoknya kayak gitu kan. Akhirnya diadain tuh bang, diadain selang berapa jam gitu pas sudah pengajian, kan acara emang pengajian makan-makan sama inilah kayak gitu kan. Nah ada salah satu ibu-ibu yang sempat kesurupan di situ, ada yang kesurupan bener pas mimpi saya itu nyambung di situ. Jadi yang masukin itu yang punya di situ, jadi yang kepalanya lah bisa dibilang Pemimpinnya. iya pemimpinnya di situ. Sampai dia minta katanya syaratnya gini, emang gak macem-macem sih, cuma minta kayak rokok atau ini kayak dilayanin gitulah bang, kayak tuan lah gitu. Gue minta ini ya udah turutin. Akhirnya pernah tuh bang itu minta rokok filter atau apa kalau nggak salah, apa super kalau nggak salah tuh. Nah dibakarin lah, minta dibakarin di pojok dapur, dibakarin bener bang di pojok dapur, udah taruh aja, ditaruh lah di pojok, ibaratnya rokok satu batang aja ditaruh gini pasti mati bang. Itu sampai habis sama busanya. Yang saya bingung itu kalau misalkan emang nggak bener apa ini, yang nggak mungkin rokok itu sampai habis, sedangkan rokok kalau ditaruh di asbak aja bisa mati. Nah itu yang bikin bingung dari situ tuh. Oh mungkin bener nih kata lu katanya, yaudah ntar tiap minggu atau inian adain aja pengajian atau kita yang yasinan katanya. Yaudah dong diadain emang di situ, sering diinin, kadang dari kitanya juga yang pengajian. Jadi Iya. apa yasinan itu jadi Iya. aktivitas rutin Jadi ya. aktivitas kayak gitu. Cuma emang nggak, kadang ada kadang enggak kitanya juga, karena kan emang dari space waktu kerjanya juga long time gitu. Jadi ya udah kesempatnya aja. Nah dari itu sering lah pokoknya, apa kayak ya mungkin kalau yang lain jarang, cuma saya yang ngerasain karena emang saya tidur sendiri lah di situ. Jadi yang tahu enggaknya lebih banyaknya saya sih kalau di situ. Cuma kalau apa buat ke yang lainnya mungkin cuma dari omongan saya doang, makanya ada yang percaya ada yang enggak, ada yang percaya ada yang enggak. Nah mungkin itu yang pengalaman dari adeknya bos itu yang tahu nih, kayak kebanyakan lebih percaya di situ, makanya sampai adain tahlilan. Nah dari situ mungkin bang ya ada rasa gak nyaman juga lah ke pribadi gitu kan, mungkin ada sering gangguan kayak gitu ya. Gimana ya, ya mungkin dari situ saya juga udah nggak kuat lah, nggak kuatnya mungkin dari gangguan itu saya resign lah gitu. Saya resign, ada panggilan baru di kerjaan yang
baru gitu. Masuklah saya di situ. Kebetulan saya masuk di situ juga sama posisinya. Bidangnya sama itu juga, Bang? Bidangnya sama juga, di kuliner juga. Cuma saya tidur juga di ruko juga. Sama posisi nginep juga di Nginep mes juga gitu. di mes gitu juga. Tidur pun emang ada 2 orang, saya sama driver ini bos di situ. Cuma lebih seringnya kalau dia lebih sering pulang. Kalau saya kan enggak. Jadi mungkin space-nya dia pulang sekitar jam 6 atau jam 8 lah. Nah, kalau saya kan lebih sering di situ karena emang tempat kerja saya itu kan samping. Jadi beda ruko. Jadi mesnya sebelah-sebelahan iya, gitu. sebelah-sebelahan mesannya. Makanya saya di situ. Nah, dari situ kalau udah beres kerja nih, udah paling pulang ke mesan, tidur atau ini. Nah, dari tiap hari itu udahlah terus kayak gitu normal biasa bang, nggak ada gimana lah, nggak ada macem-macem. Nah, selang berapa minggu atau apa tuh kalau nggak salah, emang kebenaran teman saya itu pulang yang satu mesan itu, karena emang tiap bulan dia pulang sebulan sekali. Nah, saya tidur sendiri di situ, mungkin ya lagi pengen lah gitu, emang pengen ibadah terus kan di situ. Sempat tuh saya lagi pikiran kayak gitu lah, kayak pikiran kayak gimana ya posisinya tuh ya, saya pikir lagi merem gini bang, cuma posisi kayak depan muka gini cewek itu posisinya, cuma mukanya putih banget, putih kayak inian palak gimana sih, senyum begitu, cuma depan muka. Kata saya dalam hati gini, lu mau ngapain di sini? Gue nggak ganggu, gue cuma nempatin di sini, cuma tidur, cuma ini doang lah, numpang doang, nggak gimana mau. Udah kita masing-masing aja. Lu kalau minta hadiah atau ibaratnya doa gitu bang, minta dikirimin atau gimana, bilang aja, nggak usah kayak gini caranya. Udah tuh hilang bang di situ. Nah, dari situ pokoknya tiap ya saya sholat gitu bang atau zikir nih, pasti ada itu, selalu ada gitu. selalu ada. Nah, kebetulan ada teman saya yang dari daerah Depok main di situ, emang agak lumayan bisa lah, ngerti juga, dia tahu juga. Itu pun saya juga kaget, dia langsung nebak, lu sering diinin? Iya pak. Oh, lu tahu itu emang minta sama lu, cuma minta dihadiahin doang, nggak bakal ganggu. Oh pantes. Jadi pas tiap kali kayak gitu emang dia ada depan muka itu emang sengaja, cuma minta didoain. Cuma yang nggak habis pikir tuh, kenapa kok caranya kayak gitu? Ya emang dia pengennya kayak gitu, karena emang pengen nempel sama lu. Cuma kan dari sayanya emang nolak bang, nggak mau kayak gitu. Cuma kalau emang dia minta dikirimin doa atau inian, fine lah, oke, nggak apa-apa, gue terima. Cuma kalau caranya kayak gitu gue nggak mau. Ya udah pokoknya tiap kali inian udah lu kirimin aja buat dia, pulang apa ini. Tapi udah nggak ada. Akhirnya selang berapa minggu tuh emang bener bang, nggak ada, nggak ganggu lagi, nggak sering ada lagi gitu. Cuma pas terakhir kali ini saya kirimin tuh buat dia kan, itu sampai kayak gini. Ngelambai gitu. Iya, sempet gitu. Yang saya bingung itu, oh berarti benar kata teman saya. Nah dari situ oke lah, udah akhirnya normal tuh bang, berapa bulan. Nah, kebenaran teman saya pulang lagi di situ. Ya aktivitas biasa lah kayak gitu kan, pulang sore main game atau tidur di situ. Ya paling ngopi, ngerokok, udah tidur. Nah, pas berapa hari tuh iniannya,
ada lagi mimpi lagi bang, saya dikasih tahu gitu, dikasih tahu lah, ya kayak yang sebelumnya tempat kerja saya sebelumnya itu kayak gitu juga. Ini gue di sini, ini gue di sini. Sempet pas mimpi itu, saya turun tangga, tuh ada anak kecil dua, yang satu umuran ya sekitar 7 tahun atau berapa tahun, pokoknya belum inilah, belum gede-gede banget, udah gede tanggung. Yang satu lagi umuran sekitar 4-5 tahun, itu cewek sama cowok. Saya turun tangga, dia ngikut, kan saya tidur di lantai 4, dia ngikut sampai lantai 3 tuh. Saya bilang gini, dek jangan ngikutin mulu, kalau mau main udah nyampe sini aja. Terus saya bilang gitu di situ, kalau mau ngikutin udah nyampe sini aja batasnya, jangan sampai ke lantai 4. Tapi bener bang, nurut di situ. Nurut itu nggak ngikutin, langsung berhenti Nggak ngikutin gitu. lagi. Yang saya bingung gitu, emang maksudnya ya mikirnya saya positifnya, ya emang ini mau main doang kali, namanya anak kecil kan. Kalau kita nurut itu di situ. Nah dari situ saya di dalam mimpi itu naik ke lantai 5, kan ada apa kayak paling atasnya lah, yang udah paling atas gitu. Iya, rooftopnya. Saya ke atas, dikasih tahu itu ada emang orang gede hitam, buluan, mata merah. Saya dikasih tahu di situ. Emang ya yang sering nempatin di situ juga emang udah tahu di situ ada. Makanya dia nunjukin lagi. Cuma emang jalur dia dari situ ke lantai 4, ke tempat saya itu, yang tempat saya tidurin. Cuma emang alhamdulillahnya nggak ada lah kalau ke saya. Nah dari situ saya sempat cerita sama temen yang satu kerjaan di situ. Saya tanya gini, emang dia kan pernah sama istri sama anaknya tidur di situ juga sebelum saya. Saya tanya lah, bang, emang bener di samping ada apaan? Ya ada itu. Lu tau dari mana? Enggak, bener nggak? Ada nggak? Ya emang ada. Bocah kecil. Iya. Lu tau dari mana? Gue didatengin. Tapi lo mimpi. Lu tau dari siapa bang? Ada ya. Anak gue emang ngeliat di situ katanya. Oh, berarti klop nih. Emang bener ada. Takutnya ibaratnya ya emang perasaan atau gimana? Karena emang saya mastiin dulu bener apa enggaknya. Oh berarti bener emang ada di situ. Oh ya udahlah, cukup tahu aja. Tapi emang kalau tiap malam itu sering bang, kayak orang turun naik, karena saya tidur di lantai 4 itu, dari lantai 1 sampai 3 itu dimatiin semua lampu, nggak ada yang hidup, karena emang pokok kosong, makanya nggak ada yang hidup. Nah dari situ emang sering ada keliling-keliling kayak gitu mah. Banyak interaksi. Iya interaksinya, cuma nggak nunjukin secara langsung, mungkin selewat kayak bayangan atau ini ada aja. Cuma ya udahlah, mungkin kesannya juga udah cuek aja, bodo amat. Jadi nggak terlalu was-was lah, udah sering juga kayak gitu. Jadi ya lebih ke apa ya, jadi kayak udah biasa lah bang gitu. Udah jengah juga kan, udah nggak ada rasa kayak parno apa gimana, udah enggak lah kayak gitu. Jadi udah bodo amat aja udah. Karena emang udah sering pengalaman kayak gitu, bukan di satu tempat atau 2 tempat doang, karena emang udah keseringan kayak gitu, makanya udah jadi kebiasaan mungkin kayak gitu. Oke, Bang Fajar, terima kasih nih ceritanya nih. Jadi sebelum kita closing nanti gue bakal banyak pertanyaan nih dari perjalanan cerita lu nih. Ya. Di tempat kerja pertama sampai tempat kerja kedua masih digangguin gitu bang ya. Iya. Tapi interaksi selalu lewat mimpi itu bang. Selalu lewat mimpi. Karena nggak secara langsung itu lewat mimpi itu bukannya ngeganggu sih mereka, tapi lebih ke ngasih tahu interaksinya. Jadi mereka itu ngasih tahu tempat mereka. Jadi lebih ke pengen dihargain mereka juga, karena kayak tempat mereka di sini, dia di sini, dia di sini. Jadi kita juga lebih tahu, lebih hati-hati lah buat bersikap sama mereka gitu, biarpun kita beda alam. Jadi kita saling menghargai gitu. Jadi menandakan kayak gitulah mungkin mereka. Ini lebih, kalau kita manusia mungkin toleransi. Nah, iya kayak gitu. Dan untuk
adik bos tadi yang kena luka itu bang, itu lukanya memar atau gimana itu bang? Kalau dibilang normal kayak memar biasa gitu bang. Hmm. Iya memar kayak dipukul gitu. Oh lebam begitu? Iya Bang? lebam begitu. Cuma kan kalau dibilang orang pinternya sih yang ngobatinnya gitu ya minta digendong. Oh udah dia sempat ke paranormal juga, orang gitu. pintar juga. Orang pintar juga. Mungkin nanya kenapa ini bisa kayak gini, apa masuk angin, apa ini kan takutnya. Enggak, ini mah ada yang ngikutin doang, cuma nggak iseng, cuma pengen ikut doang. Satu lagi bang nih, yang di tempat kerja kedua yang anak kecil itu dua tuh, itu wujudnya jelas gitu bang, kelihatannya maksudnya normal manusia. Bisa gitu. dibilang normal bang, dua-duanya itu normal, cuma ya namanya kayak gitu pucat emang, cuma emang secara fisiknya normal mereka, rambut panjang, yang cewek itu yang paling gede, nah yang kecilnya itu yang pucat, paling pucat itu yang anak kecilnya. Begitu lu bilang stop gitu dari sini aja, diem gitu bang? Diem udah. Nah mereka udah diem, mereka ketawa-tawa ya main biasa aja kayak anak kecil biasa. Cuman udah di situ aja. Udah di situ aja, nggak mau naik lagi. Dan itu lu langsung lu tinggal gitu? Iya. Gitu. Udah saya tinggal udah di situ. Karena mereka emang cuma mau ngajak main doang mungkin, interaksi doang. Interaksinya main ya, mungkin karena anak kecil ya. Iya. Kalau anak kecil kan biasa kan untuk main Iya. gitu ya. Gitu. Oke, Bang Fajar, terima kasih nih Bang ya, udah berbagi pengalaman ceritanya di sini. Semoga sehat selalu ya. Amin. Dan dilancarkan segala rezekinya. Amin. Oke buat teman-teman, gimana tuh cerita pengalaman dari Bang Fajar? Yang pasti bikin bulu kuduk kita merinding ya. Gue terus terang kalau gue jadi Bang Fajar sih gue selalu ngeri ya. Apalagi ya interaksi nggak sekali dua kali ya. Nah, ingat jangan pernah takut dengan hal yang kasat mata, tapi kita harus yakin bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka. Gua Febri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.